Kisah ini melanjutkan episode sebelumnya, di mana Bisma yang Agung ditemui oleh ibunya Dewi Gangga dalam pembaringan panahnya di tengah-tengah medan perang Kurusetra. Malam itu juga, Duryodhana mengumpulkan semua perwiranya dan menunjuk Karna sebagai panglima perang Kurawa untuk menggantikan kedudukan Bisma yang Agung. Duryodhana merasa sangat yakin akan kemampuan Karna dan hanya dialah yang mampu untuk melenyapkan para Pandawa. Merasa tidak dihargai, Guru Drona segera pergi meninggalkan pertemuan itu tanpa sepatah kata pun. Putra Guru Drona Aswatthama berusaha mengingatkan temannya itu bahwa yang pantas menjadi panglima perang adalah ayahnya sendiri, yaitu Guru Drona. Namun Duryodhana tetap pada pendiriannya. Duryodhana berkata, "Aswatthama temanku, usia tidak ada hubungannya dengan penentuan kewenangan. Takdirlah yang akan menentukannya, dan aku tidak punya keyakinan kepada Guru Drona, karena ia terlalu baik hati terhadap para Pandawa. Kau ingatlah Aswatthama, ayahmu menganugerahkan Arjuna dengan pengetahuan Brahmastra dan bukan pada dirimu." Duryodhana lalu berpaling kepada temannya Karna. Ia berkata, "Karna temanku, selama hidupmu kau bermimpi untuk mengalahkan Arjuna. Hari ini aku memberikan kesempatan untuk mewujudkannya. Persiapkanlah dirimu untuk bisa membunuh Arjuna." Di tempat lain, di perkemahan para Pandawa, Arjuna datang menemui Basudewa Krishna. Basudewa lalu menanyakan kesiapan Arjuna untuk menghadapi peperangan esok hari. Krishna mengingatkan Arjuna bahwa pertempuran besok akan berhadapan langsung dengan Raja Anggakarna yang hanya mempunyai satu tujuan, yaitu bisa membunuh Arjuna dalam medan pertempuran. Kau jangan lupa bahwa Raja Anggakarna telah dianugerahi kekuatan dari Dewa Indra dan akan digunakannya untuk melawan dirimu. Sekali namamu disebutkan dan Raja Angga melesatkan panah-panahnya dari busurnya, maka panah itu akan melesat tanpa sia-sia. Tidak ada baju perang apapun di dunia ini yang akan dapat melindungimu. Walaupun dalam hati Arjuna mengakui kehebatan Karna, namun Arjuna mengatakan bahwa hidup dan mati adalah takdir seseorang. Pertempuran ini sangat penting bagiku, Madawa. Apalagi setelah melawan kakek, tidak ada pertempuran lagi di Kurusetra ini. Sekarang waktunya untuk mensucikan masyarakat. Bahkan dengan kekuatan Dewa Indra pun tidak ada gunanya di hadapan waktu. Aku punya keyakinan yang berlipat setelah mendapatkan pencerahan ini darimu. Dan aku tidak membutuhkan baju perang apapun, Madawa." Di tempat lain, Guru Drona yang telah menanggalkan semua baju perangnya telah bersiap meninggalkan medan perang Kurusetra untuk kembali ke pertapaannya. Aswatthama datang menemui ayahnya dan berusaha membujuk Guru Drona agar tetap tinggal dan berperang di pihak Kurawa. Namun Guru Drona menolak dengan tegas permintaan anaknya dan ia mengatakan bahwa dirinya tidak mau diperintah oleh seorang anak kusir. Lebih lanjut, Guru Drona berkata, "Sampai hari ini aku masih ada di pihak Duryodhana. Itu hanya karena dirimu yang terikat oleh temanmu itu, dan aku terikat olehmu. Aku tidak berdaya, tapi aku berkeyakinan bahwa kau akan menjauhkan dirimu dari temanmu itu. Hari di mana Guru Drona mendapatkan hinaan, maka hari itu pula dia akan mati. Dan pastinya kau tidak menginginkan ayahmu mati di sini, bukan?" Beralih ke medan peperangan Kurusetra, malam itu juga Raja Karna datang menemui Bisma yang Agung yang tengah terbaring di atas ranjang panahnya. Raja Anggakarna berkata, "Bisma yang Agung, sebelum memasuki medan pertempuran, aku kemari memberikan rasa hormatku kepadamu. Walaupun kau tidak pernah menyukai diriku, dan kau juga selalu menghina aku selama ini." Bisma yang Agung memandang ke arah Karna dan berkata, "Kau orang yang bodoh, Putra Kunti. Aku sudah tahu bahwa kau adalah Putra Kunti. Kau adalah kakak tertua dari para Pandawa. Kau sangatlah istimewa. Dan aku tidak benci kepada dirimu, tapi aku kasihan padamu. Aku memang mencoba menjauhkanmu dari Hastinapura." Karna lalu berkata, "Kau mengetahui rahasia atas kelahiranku, Bisma yang Agung. Tapi apakah kau tahu rahasia hidupku?
Ketika seluruh masyarakat menolak hidup seseorang, maka seluruh kehidupannya tampak seperti kematian baginya. Bisma lalu berkata, "Itu aku tahu karena ini adalah kemalanganmu, di mana kau menemukan tempat di antara orang-orang jahat itu. Dan kemalanganmu itu telah menjadi kemalangan bagi seluruh masyarakat. Seandainya di saat kompetisi itu aku menerimamu sebagai seorang kesatria dan bukan seorang anak kusir, situasinya akan sangat berbeda." Lebih lanjut, Bisma berkata, "Aku tidak dapat menyalahkanmu karena sekarang setelah kau mengetahui semua itu, kau bisa menjauhkan diri dari peperangan ini." Karna lalu menjawab, "Hal itu tidak mungkin aku lakukan. Temanku yang telah memberikanku alasan untuk tetap hidup, dan dengan menjauhinya, aku tidak ingin menjadi penyebab kematiannya." Karna lalu meminta anugerah kepada Bisma yang agung, bahwa seumur hidupnya ia telah berjuang untuk dihargai, dan setelah kematiannya nanti, ia ingin namanya dapat penghargaan dari seluruh masyarakat. Bisma lalu menasihati Karna, dan dia berkata, "Seseorang itu bisa mendapatkan penghormatan melalui kekayaan, kadang-kadang juga diperoleh melalui kepandaiannya. Hanya itulah caramu untuk bisa mendapatkannya. Inilah doaku untukmu. Jika memang kau yakin akan kemampuan yang kau miliki dan tidak menggunakan cara-cara pengkhianatan serta tipu muslihat, kau akan mendapatkan penghargaan itu." Sementara itu di tenda Kurawa, terjadilah perdebatan antara Sangkuni dengan Duryodhana tentang keputusannya untuk mengangkat Karna sebagai panglima perang pasukan Kurawa. Sangkuni berkata, "Hari ini kau telah melakukan kesalahan besar, menggantikan Guru Drona dengan Karna sebagai panglima. Aku tidak punya kepercayaan kepada Karna. Pertama-tama, karena dia sangat terikat pada kebenaran. Dan yang kedua, dia hanya ingin melawan Arjuna saja. Ketika ingin mendapatkan keuntungan dari itu, hidupnya sudah dipenuhi kebencian terhadap seluruh dunia." Tepat di saat itu, Aswatthama datang dan mengatakan bahwa Duryodhana membuat keputusan tanpa berpikir terlebih dahulu. Bagaimana kalau dia memutuskan untuk tidak membunuh para Pandawa esok hari? Ia lalu menanyakan kapan Duryodhana benar-benar melihat kemampuan Karna yang begitu yakin dapat mengalahkan Arjuna. Karna hanya bermimpi untuk mengalahkan Arjuna saja. Sangkuni pun membenarkan perkataan Aswatthama dan berusaha membujuk Duryodhana dengan mengatakan bahwa kehadiran Guru Drona di medan pertempuran nanti akan sangat menguntungkan bagi pihak Kurawa. Nah, bagaimanakah kisah pertempuran antara Pandawa dengan Kurawa di hari berikutnya? Nantikan kisahnya dalam episode selanjutnya.